Ini suatu keberuntungan ya, bahwa Bangka Belitung sudah ditetapkan menjadi 10 destinasi wisata. Ini adalah merupakan kunci ya, ujung tombak ciri khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pariwisata akan didukung. Ya. Jadi saya mengharapkan semua stakeholder, para pelaku usaha ataupun teman-teman yang mau akan investasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung, jangan takut soal pariwisata. Bayangkan Pak, kalau kita melihat alam yang di Bangka Belitung sangat indah. Bali pun kalah sebenarnya. Saya sudah keliling di Bali, dibandingkan Bangka Belitung kalah. Tinggal bagaimana ke depannya mendesain berkolaborasi antara tambang dan pariwisata ini. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa. Pada episode ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi wisata Provinsi Bangka Belitung. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2000-2024, Bangka Belitung masuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai proyek prioritas strategis atau major project. Untuk hal tersebut, mari kita simak bincang-bincang bersama narasumber Bapak Suharto SEMM selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung. Pada diskusi kali ini, saya ingin mendapatkan penjelasan langsung mengenai rencana perkembangan pariwisata Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Pak Suharto. Selamat pagi Pak. Ya, izinkan pada kesempatan kali ini kami menyapa Bapak sebagai Pak Suharto atau Bapak Kadis ya Pak? Siap, monggo saja. Oke, baik. Saat sekarang Bapak sedang wawancara dengan podcast Pariwisata Indonesia dan YouTube IINTOA. Pada kesempatan diskusi kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mendapat penjelasan mengenai manfaat perkembangan pariwisata Provinsi Bangka dan Belitung dengan ditetapkannya 2 kawasan strategis pariwisata nasional di Tanjung Kelayang dan sekitarnya dan di Pangkal Pinang Sungai Liat serta 1 kawasan geopark. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Jongki, bahwa Bangka Belitung memang merupakan kawasan strategis yang dianggap prioritas karena Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk 10 destinasi wisata. Di antaranya perkembangan yang dianggap strategis dinilai oleh tim itu adalah Tanjung Kelayang yang sudah didahulukan menjadi kawasan KEK. Jadi alhamdulillah Tanjung Kelayang sudah dijadikan kawasan KEK dan kemudian kawasan ini sudah dijalankan sebagai fungsinya oleh tim-tim BUPP atau Badan Usaha Pengelola Pembangunan. Dan pemerintah juga sudah memfasilitasi kekurangan-kekurangan yang terdata di Bangka Belitung khususnya di Tanjung Kelayang. Yang selama ini mungkin dalam proses pembangunan jalan, kemudian penerangan, sanitasi air itu sudah sepenuhnya sudah dijalankan dari pihak pemerintah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sana juga sekarang ini sedang berkembang geopark, Pak. Geopark sudah diakui oleh dunia dan di dalam geopark itu sendiri ada 17 destinasi wisata. Ya, ada geoset yang disetujui oleh dunia. Mudah-mudahan ini nanti karena tanggal 1 November SK pengurusan geopark itu sudah habis, kita akan tindak lanjuti membuatkan surat untuk segera dibentuk SK yang baru. Insya Allah nanti akan sedang kita konsepkan Pak, dan akan kita tanda tangankan kepada Bapak Gubernur, disampaikan kepada kementerian atau pemimpin yang ada di Jakarta.
Kemudian yang keduanya, perkembangan pariwisata yang sekitarnya, yaitu antara Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Dan Sungai Liat Pangkal Pinang ini di era Pak Erzali ini sudah diusulkan juga Pak, kawasan kek, khususnya antara Jembatan Emas sampai menuju ke Sungai Liat dan Tanjung Gunung itu sudah diusulkan. Kita sambil menunggu bagaimana proses untuk selanjutnya, perkembangan usulan yang disampaikan oleh para pengusaha yang dijadikan kawasan kek itu. Namun untuk sekarang ini yang masih tetap berjalan dan sampai sekarang ini berjalan adalah di Tanjung Kelayang di kek itu, Pak. Ya. Itu penjelasan untuk dari kami. Baik, menarik sekali, Pak. Kita ketahui bersama bahwa sejak zaman penjajahan Belanda hingga era kemerdekaan, Bangka Belitung berjaya sebagai penghasil timah. Tetapi sesaat harga timah jatuh dan usaha timah sudah tidak menguntungkan. Bersyukur untuk Bangka masih tertolong sebagai penghasil lada. Cukup signifikan hasilnya. Kemudian masuk era pariwisata, walaupun pariwisata Belitung lebih berjaya dibandingkan pariwisata Bangka, bisa tolong Pak Soeharto visualisasikan mengenai momentum perkembangan kepariwisataan Kepulauan Bangka dan Belitung. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Jongki. Jadi perkembangan Bangka Belitung memang untuk menuju perkembangan perekonomian, pertumbuhan yang kita inginkan ada salah satu beberapa faktor Pak ya yang mendukung momentum perkembangan pariwisataan. Memang kita akui, dunia mengakui bahwa perkembangan lada, sektor timah, Bangka Belitung itu sebenarnya sampai detik ini masih menjadi primadonanya, Pak. Jadi sekarang ini lada sudah mulai menaik, kemudian sawit sudah naik, kemudian harga timah ini kecenderungan terus trennya itu menaik terus, Pak. Nah ini merupakan syukur alhamdulillah Bangka Belitung dianugerahi kekayaan alam, SDA-nya sangat luar biasa. Namun pemerintah juga tidak ikut tinggal diam ketika bagaimana ke depannya setelah pasca tambang timah. Maka momentum yang dikembangkan adalah kepariwisataan. Ya, pariwisata dikembangkan, didesain bagaimana ke depannya supaya Bangka Belitung bisa dilirik dunia. Maka pada saat berdirinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 itu sudah menunjukkan tren pariwisata muncul, Pak. Di Belitung muncullah Laskar Pelangi, Pak. Ya, Laskar Pelangi yang menghebohkan dunia pada tahun 2008. Nah, ini salah satu gebrakan pemerintah saat itu dipimpin oleh almarhum Pak Eko Maulana Ali. Kemudian naik lagi di grade-nya Pak pada tahun 2010 Bubble Archipelago. Nah, di saat Bubble Archipelago itu sudah mulai juga naik. Kemudian tahun 2011 ini gongnya Bangka Belitung itu Sel Wakatobi, Pak. Sel Wakatobi dan saat itu diadakan di Belitung. Nah, itu mulai Bangka Belitung sudah dilirik oleh dunia. Bahkan nasional sudah melirik. Kemudian pada tahun 2015 tetap perkembangan pemerintah juga mendesain bagaimana perkembangan pariwisata tidak hanya di Belitung saja. Maka waktu itu ditetapkan dimuntok sebagai pariwisata kunjungan homestay, Pak. Di sana ada homestay. Muncul lagi perkembangannya tahun 2015. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu juga ada kegiatan GMT, Pak, yang didatangi dunia-dunia sambil melihat bagaimana benar tidak bahwa Bangka Belitung wisatanya sudah memasuki yang bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Nah, di era tahun 2017 dan 2018 kebetulan saya sebagai pelakunya, Pak. Saya menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga. Saya datangkan event dunia, Pak. Event dunia waktu itu ada MSGP tahun 2017, tahun 2018. Saya datangkan event dunia dan dihadiri dari 21 negara yang ada di dunia ikut balap motor MSGP ini yang sambil melihat
bagaimana perkembangan pariwisata. Alhamdulillah itu membludak, Pak. Ya. Kemudian di akhir-akhir tahun 2018 saya juga masih ditantang oleh Bapak Gubernur di era Pak Rizal ini, bagaimana karena MSGP ini dunia bisa muncul, bagaimana olahraga bisa mendatangkan event dunia. Saya lakukan, Pak, saya adakan event dunia bulu tangkis dunia dan dihadiri oleh 18 negara tingkat dunia hadir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itulah saat itu mulai Bangka Belitung mulai tren naik, sehingga tahun 2020 mungkin ini tahun 2020 pemerintah pusat menilai, wah ini aktivitas yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat luar biasa dalam dukungan pariwisata. Maka tahun 2020 ditetapkan sebagai destinasi wisata yang ke-10 yang merupakan prioritas untuk tingkat nasional. Sangat disayangkan ketika di era 2020 dan di era 2021 kita musibah, Pak, hampir seluruh dunia kemudian kena musibah COVID. Sehingga kami pariwisata dari tahun 2000 sampai tahun 2019 trennya sudah grade-nya naik, tapi ketika ada COVID begitu itu langsung turun. Namun mudah-mudahan, Pak, perkembangan pariwisata setelah dibukanya dari pemerintah pusat aturan-aturan regulasi penerbangan terutama wisatawannya dipermudah, maka sampai sekarang ini sudah mulai muncul, Pak, baik perkembangan itu di pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu Belitung Indo, Belitung Timur, maupun di provinsi di kabupaten yang kita miliki ini. Nah, itu sejarah perkembangan di era sampai tahun 2021. Itu yang kami bisa jelaskan, Pak. Baik, menarik sekali, Pak. Memang Bangka Belitung ini mendapatkan keberuntungan berkali-kali dengan Laskar Pelangi, dengan gerhana matahari. Tapi memang sangat disayangkan dengan adanya pandemi ini, tetapi pandemi ini kan seluruh dunia. Malah saya pikir Bangka Belitung ini bisa mencuri start karena memang sudah ada sebelumnya, ada gerhana matahari, orang sudah tahu ada di Bangka Belitung, dan mungkin lebih mudah bersaing dengan destinasi-destinasi lainnya. Baik, Pak. Kita ingin membahas sedikit mengenai UNESCO Geopark, Pak. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Geopark atau geosite itu. Mungkin bisa tolong Pak Soeharto visualisasikan mengenai geosite yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Pak. Silakan. Baik, Pak. Kita kan Bangka Belitung sudah ditetapkan sebagai kepulauan yang notabene dianggap oleh dunia itu ditetapkan sebagai geopark. Dan memang di dalamnya geopark itu ada beberapa kondisi alam yang peninggalan dari zaman Belanda, terutama tambang-tambang timah yang ratusan tahun. Dan saya juga meskipun puluhan tahun, baru-baru ini, Pak, karena saya duduk di pariwisata juga baru melihat secara visualisasi gambarnya memang luar biasa, Pak, Bangka Belitung, terutama tambang timah itu. Nah, kemudian dari tim Geopark itu sendiri, Bangka Belitung dikaji lagi untuk menarik apa sih yang kira-kira dominasi atau alam-alam yang bisa dilirik oleh dunia. Maka di dalam Geopark itu ada 17 geoset, Pak. Kemudian kami jelaskan, Pak, Geopark Belitung itu adalah merupakan satu-satunya UNESCO Global Geopark berbentuk kepulauan di Indonesia, menjadi kekuatan utama atau keunikan bagi Geopark Belitung. Ini satu-satunya keunikan yang ada di Indonesia. Bayangkan saja, Pak, kalau pemerintah yang ada di Indonesia dengan sudah saya paparkan ini tadi tidak tertarik menginvestasikan di Bangka Belitung, sangat rugi. Apalagi di Bangka Belitung sudah dijadikan acuan kawasan yang 10 strategis untuk tingkat nasional, dan di situ juga sudah dibentuk, sudah diakui kawasan khusus, ya, ekonomi khusus KEK, ya. Nah, ini kami mohon doanya, Pak, mudah-mudahan Bangka Belitung bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang bisa nantinya diharapkan bisa menyanggah perekonomian yang ada di Indonesia. Itu harapan kami, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Memang
geosite itu sangat menarik. Saya tahun 2020 membawa sekitar 130 tur operator dari Jakarta berkunjung ke Belitung. Itu persis 1 bulan sebelum pandemi, Pak. Kami membawa teman-teman tur operator berkunjung ke Belitung. Dan saya sendiri juga sudah melakukan survei ke Bangka dalam rangka memasukkan kapal pesiar, Pak. Sayang sekali, ya datang sang pandemi ini, sementara segala sesuatunya tertunda. Nah, pembangunan pariwisata tidak lepas dari pengembangan infrastruktur pendukung, Pak. Dalam hal ini, infrastruktur yang menunjang mudahnya aksesibilitas, khususnya wisatawan asing, Pak. Maksud saya inbound tour, masuk ke Bangka dan Belitung. Termasuk potensi wisata kapal pesiar, Pak. Silakan mungkin Pak jelaskan mengenai rencana infrastruktur dan struktur penunjangnya, Pak. Kalau struktur penunjangnya Pak itu sudah kita kembangkan. Kita lihat Pak yang di Belitung, aksesibilitas jalan, ya tadi sudah saya sebutkan ya. Jalan menuju ke wilayah wisata itu sudah cukup baik Pak. Yang dulunya sempit sekarang sudah diperlebar. Kemudian yang selama ini belum ada sanitasi air sekarang sudah dibangun melalui bendungan yang dari Belitung Timur sampai menuju kawasan Kek itu sendiri yang panjangnya kurang lebih 11 atau 12 kilo itu sudah terbangun. Kemudian yang waktu itu yang menuju akses wisata yang penerangan jalan itu kan sebagai safety Pak ya. Kan karena kunjungan pariwisata bisa dilakukan siang, malam, semaunya para pelaku pelancong itu sendiri, dan itu juga sudah difasilitasi oleh pemerintah itu sendiri Pak. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kawasan yang saya sebutkan tadi kembali ke Bangka dan sekitarnya menuju akses itu sudah pemerintah kita sudah memikirkan Pak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Dan kemudian ke kapal pesiar itu setahun sekali Pak ya yang bisa singgah. Nah ini rencana juga sudah diprogramkan oleh pemerintah kita akan dibangun di pelabuhan Pak. Nanti mungkin di arah ke Belitung. Pelabuhan yang kapalnya bisa 100 meter itu bisa masuk ke pelabuhan ini. Ini dalam tahap sudah survei. Mungkin tahun depan insya Allah Pak bisa terbangun sehingga kapal-kapal pesiar yang tiap tahun membawa orang turis-turis orang asing bisa singgah di situ. Meskipun saya baru di pariwisata Pak, namun saya dari dulu awalnya saya memang suka tentang pariwisata. Jadi saya tahu Pak perkembangan wisata, makanya saya membentuk komunitas-komunitas yang saya suka itu sendiri Pak, yang saya bentuk sampai sekarang pun masih saya urusi sehingga bisa untuk mendukung ke pariwisataan. Terutama yang di Bangka itu Pak. Di Bangka kami kepengen juga bahwa pariwisata tidak hanya di Belitung saja, tapi bagaimana nanti kawasan 7 daerah itu memiliki kawasan-kawasan yang strategis yang menjadi sebuah prioritas yang bisa dikembangkan sehingga anak cucu kita nanti bisa menikmati, tidak meninggalkan kesan yang tidak baik. Begini Pak. Baik, menarik sekali Pak. Ini pertanyaan tambahan Pak. Mungkin kita ngobrol santai aja. Saya tahu Bapak itu dari olahraga Pak ya? Nah, bagaimana memadukan antara pariwisata dan olahraga untuk Bangka dan Belitung Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik Pak Jongki. Ini sebenarnya saya tunggu pertanyaan ini. Saya memang secara kebetulan pelaku olahraga. Saya mantan atlet nasional, mantan atlet SEA Games yang membidangi di bidang olahraga, terkhusus olahraga menembak, cabur menembak. Tidak hanya cabur menembak saja, tapi saya memang pelaku olahraga dari kecil sehingga saya suka. Kemudian ketika saya didudukkan di Dispora dan Dispora digabungkan dengan pariwisata, ini merupakan bagian saya yang rezeki. Kenapa saya anggap itu adalah rezeki? Karena program sportourism di situ, Pak. Sportourism ada di situ. Nah, jadi kita harus berani. Makanya tadi sebelum saya duduk di pariwisata, saya sudah punya mimpi. Saya sudah bisa sampaikan kepada para pelaku usaha, Pak Gubernur, Pak, kalau Bangka Belitung mau didatangi dunia, maka kita harus berani memimpi mendatangkan event-event dunia. Event-event dunia yang bisa didatangkan ke Bangka Belitung. Ketika orang-orang dunia datang ke Bangka Belitung, maka promosi pariwisata
bisa dilihat secara langsung. Nah, dengan adanya event-event dunia, maka otomatis kita juga akan dikenal dunia, Pak. Tanpa kita berani mendatangkan event-event dunia, barang mustahil pariwisata kita akan lebih cepat berkembangnya. Kita tidak hanya cukup saja promosi saja, tapi bagaimana momentum sport tourism harus kita hadirkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini sudah kita lakukan selama saya di Dispora, Pak. Ya, yang kebetulan saya berada di tiga gabungan kebudayaan, dinas olahraga, kemudian pariwisata. Ini kan pekerjaan yang 3 menteri yang saya harus pikul, yang saya bebankan sangat berat. Ya. Mudah-mudahan saya kuat, Pak Jongki. Pasti, Pak, pasti. Ya. Dukungan dari teman-teman pengembangan para pelaku usaha, kemudian yang mau mempromosi Bangka Belitung, itu yang kami tunggu, yang kami harapkan. Jadi kami tidak akan berhenti mendatangkan event dunia olahraga. Bahkan sebenarnya tahun ini, Pak, itu sudah saya datangkan event Pekan Olahraga Nasional Indonesia, tapi sangat disayangkan karena COVID, maka PON remaja yang ada di Bangka Belitung dan di Palembang itu ditunda tahun 2021. Saya sangat berani melakukan momen itu, Pak. Belum pernah PON remaja itu di Indonesia dilakukan 2 provinsi. Baru tahun inilah gebrakan-gebrakan Bangka Belitung di era Pak Erzaldi ini, dukungan beliau sangat kuat, saya juga kuat, maka event-event kita lakukan. Semestinya tahun 2021 ini, Pak, gongnya Bangka Belitung, karena itu ada PON remaja pasti yang akan datang keluarganya, bapaknya, segala macam, menyaksikan anak-anaknya bertanding ke tingkat nasional. Dan itu sudah disetujui oleh Kementerian Olahraga dan sudah saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pariwisata, sangat mendukung. Nah, insya Allah karena ini COVID ditunda lagi tahun 2021 sehingga 2003 sehingga 2021 ini kita masih belum berani, Pak, mendatangkan event-event yang tentang olahraga ke event nasional. Cuma kami mendatangkan event-event kearifan lokal, Pak, kearifan lokal sehingga masyarakat kita coba ketika ada momentum COVID ini sanggup nggak? Nah, rupanya sanggup, Pak. Baru-baru ini ketika saya dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata, Pak, saya mengundang, tadi saya sebutkan bahwa saya pelaku komunitas, saya secara kebetulan, Pak, hobi off-road, dan saya undang wilayah Sumatera hadir di Bangka Belitung, Pak, luar biasa, dari Subzon Sumatera, kemudian di grup Pajero juga saya undang datang ke Bangka Belitung, itu dalam rangka untuk mengenalkan pariwisata. Dan alhamdulillah ketika datang pulang mereka saya cek tidak ada kena COVID. Nah, ini suatu keberuntungan. Dan kemarin juga kita datangkan event motor cross, Pak, di Bencah di Tobuali, yang di sana memang sudah dijadikan tim daerah di sana akan dikembangkan pariwisata juga yang nanti berseberangan dengan Belitung dan Tobuali, Pak. Dan alhamdulillah itu antusias masyarakatnya itu belasan ribu yang hadir tumplek-blek di situ. Sehingga dengan adanya masyarakat tumplek-blek di situ, para pelaku usaha terutama UMKM Kak, itu berjalan. Bayangkan saya sampai ditantang kapan lagi Pak Kadis event ini dilakukan di sini. Satu hari saya bisa mendapat uang jutaan rupiah UMKM-nya, Pak. Wah, bayangkan, mantap. Wah, apalagi nanti saya datang ke event dunia. Wah, mungkin dalam satu hari bisa 10 juta, 15 juta itu para UMKM ini. Itu baru saya datang ke event lokal, Pak. Nah, ini sebuah keberanian saya di era Bapak Gubernur dan dukungan Pak Erzaldi sangat kuat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita yang tidak berseberangan dengan kami. Apa yang saya sampaikan, iya. Apa yang sampaikan ke Pak Gubernur, saya juga iya. Maka saya jalan. Doakan saja, ini nanti karena sudah event-event sudah kita lakukan, Pak, kami akan mencoba setelah tahun ini nanti, 2022, mudah-mudahan COVID sudah reda, dan kami akan mendatangkan event-event yang akan kami gabungkan dengan bubble sport tourism, Pak. Tahun ini sudah kita coba, Pak, bubble sport tourism, Pak. Bubble sport tourism sudah kita lakukan, ada beberapa cabur yang kita juga mengundang atlet-atlet nasional, tapi belum begitu banyak, Pak, karena masih larangan masih kencang, tapi kami coba dengan awal itu bagaimana perkembangan. Nanti kalau ini nanti terbukti bahwa yang dari luar datang ke Bangka Belitung tidak kena persoalan,
ya kita insya Allah kita jalankan demi perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin Baik. itu. Oke. Inisiasi yang sangat bagus, Pak. Ya. Ini saya dengar Bapak juga adalah atlet menembak, Pak. Mungkin Ya. ini satu masukan. Saya tidak tahu apakah di Bangka atau Belitung ada lokasinya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mencoba, Pak, mendatangkan wisatawan dari China untuk Ya. menembak, untuk Ya. berburu. Ya. Karena Ya. gini, Ya. Pak, orang-orang China itu tidak bisa menggenggam senjata, Pak. Ya. Jadi kalau dia bisa berwisata, kemudian dia bisa pegang senapan, dia bisa berburu, itu rasa hatinya senang bukan main. Lagi pula orang yang mau berburu ke luar negeri, itu orang yang high end, ekonominya Ya. tinggi. Mungkin dengan pengalaman Bapak di atlet menembak, bisa mencari destinasi, mudah-mudahan di Bangka dan Belitung untuk hunting. Ya, huntingnya tentunya berburu hama ya, berburu babi hutan misalkan, Ya. tidak berburu binatang yang biasa. Mungkin ada peluang, Pak. Mungkin bisa dibahas oleh Pak Kadis. Nah, ini pertanyaan menarik, Pak Jongki. Kok Pak Jongki tahu ya ini kayaknya ada magnet menyetrum ini. Menarik bagi saya ini. Dan kami sudah, Pak, kami sudah melakukan mendesain, bahkan sekarang ini yang sering berburu ke situ malah pejabat-pejabat kita, Pak. Ya, pejabat kita, ketua perbagian dari DKI saya sudah kita bawa di wilayah selatan, Pak. Jadi itu nanti ya, akan kita jadikan kawasan yang kami anggap strategis yang untuk apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Di situ ada lokasi, Pak, yang nyebrang di Bangka Selatan, di Pulau Lepar Pongo, itu ada kawasan yang sudah ditanami sawit, dikelola oleh pengusaha sawit. Di situ ada pertumbuhan babi itu sangat luar biasa, Pak. Jadi itu sudah kita coba, nanti akan kita pasarkan, Pak. Kita akan pasarkan, bahkan sekarang dari PT Timah sendiri, Pak, itu juga sudah mendesain dari direkturnya, sudah membangun ya kawasan rumah ketika nanti orang asing bisa nginep di situ, bisa happy di situ, dan sebagainya. Itu sudah, Pak, alhamdulillah. Kemudian tadi kan masalah lapangan, kami sudah mencoba, Pak. Kemarin ini memang harus kita lakukan. Bahwa kita kemarin di Belitung, kita adalah latihan kejuaraan menembak Grand Prix, Pak. Grand Prix itu kemarin sebenarnya dunia dilakukan di Bangka Belitung. Jarak tempuhnya nembak ada yang 700 meter, 1 kilo, dan paling rendah ada 200 meter. Dan itu diikuti kemarin kita coba, sayang, karena pemerintah Pak Jokowi waktu itu melarang, meskipun itu event dunia, namun itu dunia tahu, kepingin hadir di Bangka Belitung. Luar biasa, Pak. Dan itu digabungkan dengan AU, Pak. Tempur menembak itu melalui pesawat, Pak. Jadi pesawat 26 Highscope yang dimiliki oleh Indonesia itu menembaki titik-titik tertentu yang sudah ditetapkan oleh perbakin itu sendiri dan dilakukan oleh pesawat tempur yang dihadiri kemarin oleh Pak Jenderal Bintang 4, Pak Kasawa, hadir. Dan di berapa jenderal-jenderal ada di Bangka Belitung. Namun kami sayangnya tidak boleh untuk mengekspos dulu. Karena waktu itu tahun kemarin itu COVID memang masih kenceng. Namun ini keberhasilan yang kami lakukan dari Perbakin, kebetulan secara terkhusus Pak Perbakin itu diketahui oleh Bapak Gubernur kita. Jadi kami ketika mengadakan aksi bicara dengan Pak Gubernur, ketika menembak, beliau mendukung. Dan ini nanti akan kita jadikan kalender dunia, Pak. Ayo, ahli-ahli perang dunia, silakan menembak di Bangka Belitung. Lokasinya ada, wisatanya bagus, dan jauh dari masyarakat, safety terjamin. Itu bisa dilakukan di Belitung, Pak. Ini luar biasa, Pak. Kalau ini nanti bisa dijadikan kalender, insya Allah kami sudah bicara tahun depan, mungkin setelah COVID, dunia bisa menerbangkan pesawatnya yang ada hadir di tengah-tengah masyarakat kita, dan antusias masyarakatnya luar biasa, Pak. Karena belum pernah, Pak. Seperti apa sih menembak senjata perang pesawatnya seperti apa? Ini luar biasa, Pak. Kalau Bapak mungkin kalau melihat, Pak Jongke melihat di sana, atau pelaku wisata melihat di sana, kepingin, Pak, mungkin nggak mau pulang-pulang, Pak. Saya juga baru melihat itu seperti apa orangnya yang menembak, pesawatnya Highscope bisa muter-muter ya keliling-keliling di situ, kemudian terjun payung dilakukan. Luar biasa, Pak. Ini salah satu daya tarik untuk mendesain kunjungan pariwisata sehingga
Ketika dunia kita mengadakan event dunia itu juga bisa melihat di Bangka Belitung. Tinggal bagaimana peran pemerintah masing-masing yang mempunyai wilayah wisata itu harus dijaga, dipelihara, dan ditata sebaik mungkin sehingga ketika wisata-wisata orang dari luar datang itu ya memang terjaga dengan baik. Oh, artinya Bangka Belitung benar beritanya. Mungkin itu Pak Jongki. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak. Ya. Sebagai penghujung dari perbincangan kita pagi ini Pak, silakan Bapak sampaikan pesan khusus Pak kepada para pelaku pariwisata di Bangka dan Belitung, khususnya para tur operator untuk mewujudkan Bangka dan Belitung menjadi salah satu destinasi unggulan untuk wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Jongki. Saya mengharapkan ya kepada para pelaku usaha, jangan takut. Jangan takut Bangka Belitung itu, meskipun Bangka Belitung sampai detik ini pasca timah tetap ada. Namun kan ada wilayah-wilayah yang selama ini ditinggal ke PT Timah kan juga bisa dikelola wisata. Contohnya itu Danau Pading Pak, sekarang yang sedang mulai ngetren. Kemudian Danau Biru di Kobak itu kan ex tambang timah. Jadi jangan takut. Jadi saya mengharapkan ini suatu keberuntungan ya, bahwa Bangka Belitung sudah ditetapkan menjadi 10 destinasi wisata. Ini adalah merupakan kunci ya, ujung tombak ciri khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pariwisata akan didukung. Ya. Jadi saya mengharapkan semua stakeholder, para pelaku usaha ataupun teman-teman yang mau akan investasi yang ada di Provinsi Bangka Belitung, jangan takut soal pariwisata. Bayangkan Pak, kalau kita melihat alam yang di Bangka Belitung sangat indah. Bali pun kalah sebenarnya. Saya sudah keliling di Bali, dibandingkan Bangka Belitung kalah. Tinggal bagaimana ke depannya mendesain berkolaborasi antara tambang dan pariwisata ini. Tidak semua tambang yang dilakukan pertambangan juga akan merusak wisata. Mungkin ke depannya nanti juga wilayah wisata yang sudah dikelola PT Timah, yang sudah ditinggalkan, ya sudah harusnya diserahkan kepada pihak pengelola wisata itu sendiri. Kemudian dari jarak tempuh Pak, dari Bangka ke Jakarta itu dekat Pak, hanya 55 menit. Kemudian di Singapura juga dekat, di Batam juga dekat. Ini sebenarnya sangat apa ya, bahwa Bangka Belitung itu sangat strategis. Kami mohon doa saja, mudah-mudahan ya di era Pak Eri dan di era Pak Jokowi ini nanti konteks perjalanan menuju membuka zona Sumatera antara Palembang dan Bangka Belitung itu akan terjadi, memang benar-benar dibangun jembatan yang jarak tempuhnya hanya 13 kilo Pak. Hanya 13 kilo. Kalau itu dibangun jembatan antara Palembang dan Tobuali, maka wisata kita nggak usah jauh-jauh Pak. Bangka Belitung kita bergandeng dengan zona Sumatera saja. Bayangkan jumlah penduduk Sumatera Selatan itu sekarang kurang lebih 12 juta. Kalau kita ambil zona Sumatera saja, setelah jembatan itu nanti dibuka, akses bisa tembus, apa enggak kebanjiran Bangka Belitung dari turis-turis itu lokal. Saya yakin itu akan menjadi kunci sukses Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi kita tadi sudah saya sebutkan Pak Jongki, bahwa Indonesia itu sudah dilirik menjadi 10 destinasi wisata. Ini jangan ditinggalkan. Jangan sampai pemerintah kita yang mempunyai alam masing-masing itu terlena, tertinggalkan mengurusi tambang timah saja. Jangan sampai ini nanti grade-nya turun dari 10 menjadi grade 11 atau dan sebagainya, atau bahkan hilang. Kalau itu hilang, sangat disayangkan. Kemudian dorongan kami Pak dari Dinas Pariwisata yang baru-baru ini, kami mengembangkan destinasi wisata yang ada di desa-desa. Selama ini desa mempunyai kekayaan alam yang dikelola oleh Pokdaris yang belum tersentuh secara menyeluruh, dan alhamdulillah kami telah berkolaborasi bekerja sama dengan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Baru-baru ini Pak, kita mengadakan lomba destinasi wisata Pak. Lomba destinasi wisata sehingga Bangka Belitung sudah tercatat dari 3.881 desa wisata. Bangka Belitung sudah tercatat menjadi 18 desa wisata yang sudah diakui oleh Kementerian
pariwisata. Ini salah satu keberuntungan. Kemudian dari 100 tadi Pak muncul lagi kita menjadi 50 desa wisata. Jadi alhamdulillah Belitung masuk nominasi ke 50. Ini bukti bahwa ciri-ciri desa pun sudah mulai mengakses desa wisatanya. Ini yang kami lakukan meskipun saya baru menduduki di jabatan di pariwisata ini. Alhamdulillah itu sudah kelihatan. Tinggal bagaimana teman-teman pelaku usaha itu jangan takut untuk berinvestasi, melakukan perkembangan wisata untuk berinvestasi terkhusus Pak, yang di Bangka Belitung sudah dijadikan kawasan ekonomi khusus. Jangan sampai ini nanti ditinggalkan, apalagi dunia ya sudah mengakui, di Geopark sudah mengakui, di situ ada 17 geoset yang diakui dunia memang benar-benar sangat indah dan menawan. Ini salah satu kunci untuk mensukseskan pariwisata. Menurut pandangan kami mungkin itu Pak Jongki. Baik, terima kasih Pak. Waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini, Pak. Terima kasih Pak Soeharto yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami dari IINTOA. Pandemi akan segera berakhir, industri pariwisata di Indonesia bisa segera pulih dan menggeliat kembali dari keterpurukan. Sampai jumpa Pak Soeharto di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi terima kasih. Saya Yongki Adiasa pamit undur diri. Salam pariwisata. Salam pariwisata kembali Pak. Terima kasih Pak Yongki. Salam untuk teman-teman anggota IINTOA. Mudah-mudahan jangan kapok, terus bantu kami untuk mempromosikan melalui Zoom seperti ini. Terima kasih. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan serius tapi santai dengan Bapak Soeharto SEMM selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan memberikan tanggapan atau komentar dan beri tanda like, share, serta subscribe. Terima kasih.